Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ananda semuanya. Pada hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan keempat dalam materi layanan bimbingan dan konseling. Apa kabar Ananda hari ini? Mudah-mudahan Ananda dan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat, terhindar dari mara bahaya penyakit yang sedang berkembang pada saat sekarang ini. Baiklah Ananda, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kurnia-Nya yang tidak terhingga jumlahnya, yang tidak bisa kita hitung sampai kapanpun kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua berkat ridho dan kasih sayangnya Allah kita selalu berada dalam keadaan sehat. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan begitu banyak petunjuk ajaran yang disampaikan kepada kita sebagai umatnya sehingga kita berada dalam alam kemajuan seperti saat sekarang ini. Nah, Nanda, pada pagi hari menjelang siang ini, materi yang akan Ibu bahas adalah berkenaan dengan adab pergaulan remaja. Nah, Nanda tahu bukan, adab itu adalah sesuatu yang sangat harusnya kita pahami, kita ketahui, dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Nanda, silakan lihat slide Ibu berikut ini. Oke, Ananda, ini adalah judul kita pada hari ini, adab pergaulan remaja. Materi ini Ibu pilih sesuai dengan yang need assessment yang sudah Ananda jawab pada beberapa kesempatan yang sudah lalu. Nah, kita akan mulai pada pengertiannya. Nah, ada beberapa ahli atau ustadz atau ulama yang berpendapat tentang adab itu. Adab itu erat kaitannya dengan akhlakul karimah ya, atau akhlak terpuji. Di dalam agama Islam, adab itu bisa juga disebut dengan akhlak. Tapi cenderungnya adalah kepada akhlak yang terpuji atau perilaku yang mulia. Kalau ahli bahasa mengatakan bahwasanya adab itu adalah kepandaian atau ketepatan mengurus segala sesuatu. Itu menurut ahli bahasa. Nah, menurut ahli yang lainnya, adab itu adalah suatu kata atau ucapan yang mengumpulkan segala perkara kebaikan di dalamnya. Nah, jadi dari pengertian ini kita jelas bahwasanya adab itu identik dengan suatu perbuatan yang baik atau perkara yang baik. Jadi kalau orang mengucapkan adab, maka orientasi pikiranmu adalah kepada perbuatan yang baik. Oke, Nanda, ada beberapa bentuk adab atau perilaku mulia, perilaku baik yang Ananda sebagai remaja harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa? Karena remaja ini adalah suatu masa yang kerap menjadi sorotan bagi orang-orang sekitar kita. Yang pertama, adab pergaulan antara sesama remaja atau teman sebaya. Kenapa ini yang pertama Ibu bicarakan? Karena ini sangat penting. Karena kita ketahui bahwasanya remaja itu sangat rentan ya dengan permasalahan, dengan percekcokan, dan dengan persahabatan. Nah, kalau itu menyangkut dengan persahabatan, oke. Tetapi kalau menyangkut dengan percekcokan gimana? Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Maka Ananda harus tahu itu bagaimana adab pergaulan antara sesama remaja itu. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Misalnya Nanda ketemu sama dia, Assalamualaikum, apa kabarmu hari ini, seperti itu ya.
Atau Ananda masuk ke kelas, jangan nyelonong aja sementara teman udah ada di dalam kelas. Nah, kita mengucapkan salam. Seperti itu. Biasakan untuk mengucapkan salam. Yang kedua, menghargai hak milik teman. Hak milik teman itu, apakah itu hal-hal barang-barang yang remeh, ya. Jangan dianggap remeh. Nah, barang-barang yang remeh misalnya pensil, pena, penghapus, tip X, itu kan barang-barang yang kecil, tetapi seringkali dianggap remeh. Nah, hal-hal yang remeh ini kalau sering dilakukan, itu bisa memicu pertengkaran. Misalnya, kamu meminjam pena temanmu tanpa izin, langsung aja ambil. Satu kali mungkin dibiarkan, dua kali mungkin dibiarkan, tapi yang ketiga kali, tentunya itu tidak bisa dibiarkan lagi. Kenapa? Itu berarti Ananda tidak menghormati atau tidak menghargai hak milik teman. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil ya, pena, tip X, itu sering sekali ya. Dalam satu hari itu Bu sering dengar, pagi masih ada penanya, habis keluar main nggak ada lagi. Nah, itu ya. Yang ketiga, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Nah, posisi Ananda sekarang kan di kelas 8 nih. Jadi ada yang tua, yaitu anak siswa kelas 9, dan ada yang lebih muda, yaitu siswa kelas 7. Berarti Ananda berada di tengah. Bagaimana bisa Ananda bisa memposisikan diri sebagai adik bagi anak kelas 9, sebagai kakak bagi anak kelas 7. Nah, harus bisa saling menghormati dan menyayangi. Apalagi kalau Ananda berada dalam satu lingkungan sekolah. Oke, yang keempat adalah bersikap santun dan tidak sombong. Santun kepada adik kelas, kakak kelas, teman sebaya di dalam kelas, dan tidak bersikap sombong. Nah, sombong tidak ada gunanya ya. Bahkan kalau Ananda bersikap sombong, itu bisa merugikan dirimu sendiri. Orang tidak suka, siapapun itu rasanya, menurut Ibu, secara naluri kita tidak menyukai orang-orang yang sombong. Karena agama kita juga melarang seperti itu. Yang kelima, tidak boleh saling menghina. Nah, ini sangat-sangat Ibu tekankan, tidak boleh saling menghina, atau yang di waktu kelas 7 kita sudah bahas tentang bully. Tidak boleh menghina, tidak boleh membuli, tidak boleh merendahkan orang lain. Kenapa? Di mata Allah kita ini sama. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang cantik, tidak ada yang jelek. Sama. Yang membedakan adalah takwanya. Nah, itu. Makanya untuk mencapai takwa itu Ananda harus bisa menerapkan perilaku-perilaku yang baik atau adab-adab mulia, adab perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, ini yang penting ya, pengendalian pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini Ananda sangat dituntut untuk bisa berperilaku, memposisikan diri. Ananda sebagai perempuan, Ananda sebagai laki-laki. Gimana seharusnya pergaulan itu? Ada batasan-batasan ya, ada batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, di dalam surat Al-Quran itu yang artinya lebih kurang seperti ini, la taqrabu zina. Nah, itu artinya jangan mendekati zina. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Nah, upaya mencegah itu adalah Ananda harus bisa membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Berteman boleh, bersahabat boleh, tetapi ada batasannya. Ya, oke. Nah, yang di bagian yang lain juga ada disebutkan adab pergaulan remaja sebaya. Yang pertama, bergaul dengan perilaku yang baik dan menyenangkan. Jangan sampai ucapan kita, perilaku kita itu menyakiti hati orang lain atau menyakiti fisiknya malahan. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadilah remaja yang menyenangkan bagi teman yang lain. Yang kedua, bertemanlah dengan orang yang baik perilakunya karena Allah. Ya, jadi kita disuruh berteman dengan orang yang baik perilakunya. Dan kita memilih teman itu karena Allah. Jadi kita memilih teman itu
bertemanlah dengan orang yang tidak pernah melalaikan sholatnya, bertemanlah dengan teman yang suka melaksanakan sholat duha mungkin, bertemanlah dengan orang yang suka bersedekah, bertemanlah dengan temanmu yang memang suka belajar, tidak huru-hara, tidak bermain-main, tidak asal ngomong, ya, yang ngomongnya itu kadang menyakiti orang lain. Jangan seperti itu. Nah, jadi pilihlah teman, ya, kita boleh memilih teman yang memang baik dan berlakunya itu baik karena Allah. Yang ketiga, saling menyapa dan menegur. Nah, ini sering sekali nih, di antara remaja kadang timbul persaingan, kamu merasa disaingi oleh teman, tidak bisa menerima kekalahan, tidak bisa menerima atau melihat teman lebih maju dari kita, jangan seperti itu. Nah, ini kalau ada rasa-rasa seperti itu, maka ini bisa menimbulkan permusuhan. Orang bermusuhan itu kan tidak saling tegur, tidak saling sapa. Nah, jadi seperti itu. Selama kalian dalam sepermainan, sebaya, satu sekolah, apalagi satu kelas, itu jangan sampai tidak saling bertegur sapa. Jangan sampai gara-gara kita tersaingi nilai, mungkin tersaingi dalam pertemanan, kemudian kita tidak menegur teman. Ya, itu tidak boleh. Yang keempat, meminta maaf dan memberi maaf jika ada kesalahan. Nah, ini Anda meminta maaf kalau kita bersalah. Biasakan seperti itu. Maaf ya, saya tadi mendorongmu, tidak sengaja atau gimana. Pokoknya minta maaf. Ya. Kemudian berbesar hatilah memberi maaf kepada teman. Jangan menjadi orang yang pendendam. Ya, sebab orang yang beri maaf itu nilainya lebih tinggi di sisi Allah. Orang yang beri maaf berarti hatinya itu lapang, berarti dia itu orangnya ikhlas. Ya, yang kelima, berwajah ramah dan memberi senyum. Jadi Anda biasakanlah menampilkan wajah yang ramah, senyum kepada teman, jangan ngambek aja, jangan perlihatkan muka yang manyun saja. Nah, kenapa? Karena itu akan mempengaruhi temanmu nanti. Ya, akan mempengaruhi teman. Nah, Anda kemudian saling tolong-menolong. Nah, ini juga sangat-sangat penting sekali. Kalau kamu sekarang memberi pertolongan kepada teman, suatu waktu nanti kamu juga pasti akan menerima pertolongan dari teman. Jadi ada timbal balik, ada take and give. Ada saatnya memberi, ada saatnya menerima. Dan Anda jadi jaga sikap untuk tetap saling tolong-menolong. Yang kedua, itu adalah adab pergaulan remaja dengan guru. Ya, siapa yang disebut guru itu? Guru itu adalah orang yang memberimu informasi, orang yang mentransfer ilmunya kepadamu, orang yang memberikan mungkin ilmu yang tidak terbatas. Yang mungkin kalau kamu hitung dari kelas 1 SD, kelas 2 sampai kelas 7 sampai kelas 8 kemarin, ada enggak yang bisa itu menghitung berapa ilmu yang sudah dikasih guru? Mungkin enggak bisa ya. Jadi guru itu adalah orang yang kita tuakan. Kalau di rumah itu adalah orang tuamu, kalau di sekolah guru adalah sebagai orang tuamu. Jadi bagaimana kamu menghormati orang tua di rumah? Seperti itu pula lah lebih kurang harusnya menghormati guru. Nah, gimana adab remaja kepada gurunya? Yang pertama, mendoakan kebaikan guru. Jadi ketika kamu mendoakan orang tua, doakan juga lah kami guru ini, ya, supaya doa yang banyak dari anak-anak murid itu membantu. Mana tahu nanti gurunya ada yang sakit, ada yang sedang kesusahan, tetapi kalau kamu doakan, gurunya akan terasa itu lapang dada, lapang hati, gembira dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, tidak menggaduh di hadapan guru. Nah, menggaduh ini artinya bertengkar dengan teman, saling menyalahkan, saling menyudutkan.
Nah, ini adalah kebiasaan atau adab yang perlu Ananda hindari. Atau mengajak guru berantem, menjawab pertanyaan atau perkataan guru dengan kasar, itu menggaduh ya. Nah, yang ketiga, menghormati hak guru. Ananda, kita punya hak, kita punya kewajiban. Hak guru itu antara lain adalah ketika beliau menyampaikan pelajaran, Ananda memperhatikan, Ananda merespon. Jangan diam, jangan tidur, seperti itu. Itu adalah hak guru untuk dihargai. Jadi ketika guru menyampaikan materinya, apalagi menerangkan pelajaran di kelas, karena sekarang kita online ya, tapi ketika di kelas, kalau guru sudah masuk kelas, kalau guru sudah mulai berbicara, Ananda diam. Nah, itu artinya Ananda menghormati dan menghargai hak guru. Yang keempat adalah merendahkan diri di hadapan guru. Nah, merendahkan diri ini bukan berarti kamu merendah-rendahkan seperti itu, bukan. Merendahkan diri ini contohnya seperti ini. Kamu pintar, kamu merasa banyak pengetahuan, kamu merasa tahu, kamu merasa lebih dari teman-teman. Kemudian ada tuh kan yang suka muji-muji guru, ada yang menganggap apa yang disampaikan oleh guru itu tidak berarti. Saya udah tahu tuh, saya udah baca itu, dengan seperti itu, ya. Karena yang namanya guru pasti dari segi ilmu pengetahuannya lebih tinggi darimu, karena guru itu sudah menempuh pendidikan minimalnya S1, sedangkan posisi Ananda sekarang di mana? Ananda ke siswa kelas 8. Nah, guru sudah menempuh karirnya mulai dari siswa, jadi mahasiswa di perguruan tinggi, kemudian profesinya sebagai guru. Nah, ini mau tidak mau, memang dari segi ilmu, guru lebih tinggi dari Ananda. Jadi jangan coba-coba merasa lebih tinggi dari guru. Jangan coba-coba untuk menguji-uji kemampuan guru. Nah, tapi nanti ini ada yang kelima ya. Nah, duduk, bertanya, dan mendengarkan dengan baik. Duduklah Ananda dengan baik. Waktu guru memberikan penjelasan, bertanya dengan cara yang baik, angkat tangan, izin Bu, saya mau bertanya, seperti itu. Atau bisa jadi guru memberikan kesempatan di akhir beliau memberikan materi. Oke, Ananda, siapa yang mau bertanya silakan. Itu biasanya di akhir penyampaian, tidak apa-apa. Atau di dalam proses belajar itu Ananda merasa harus bertanya, angkat tangan. Jangan langsung ngomong. Ya, jangan langsung ngomong. Angkat tangan dulu, Bu, izin bertanya. Pak, izin bertanya. Oke, seperti itu ya. Nah, yang keenam, bersabar terhadap kesalahan guru. Nah, ini yang Bu sebutkan tadi berkaitan dengan poin yang keempat, merendahkan diri di hadapan guru. Ananda, yang keenam, bersabar terhadap kesalahan guru. Guru itu juga manusia. Guru itu adalah orang yang mempunyai pekerjaan yang banyak. Kenapa Ibu sampaikan seperti itu? Kalau di sekolah, beliau bertindak sebagai guru. Kalau di rumah, beliau adalah orang tua dari anak-anaknya. Beliau adalah orang yang harus menyiapkan keperluan anak-anaknya, menyiapkan keperluan suaminya, orang yang harus membersihkan rumah, menyediakan sarapan, segala macam. Jadi manusia, dalam hal ini guru, tidak luput dari kesalahan. Nah, kesalahan guru itu harus kamu hadapi dengan sabar. Ya, kalau ada guru yang suaranya tidak jelas di dalam kelas, maka kamu harus diam. Kalau guru pada suatu ketika mungkin ada marah-marah di dalam kelas, kamu dengarkan. Nah, itu namanya bersabar dengan kesalahan guru. Guru adalah manusia biasa. Oke, yang ketiga, ada pergaulan remaja kepada orang tua. Nah, Nanda, ini tidak hanya di BK, tapi di pelajaran akidah akhlak atau di PPKN, Nanda sering menerima materi tentang ini.
sering menerima materi tentang ini ya. Jadi Ananda mungkin banyak menerima informasi bagaimana sebaiknya bergaul dengan orang tua. Yang ini diantaranya adalah yang pertama, menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua. Nah, orang tua haknya tolong dikasih. Apa hak orang tua? Mendapat penghormatan dari anak, mendapat penghargaan dari anak, mendapat kepatuhan. Nanda patuh dengan orang tua, apa yang disampaikannya didengarkan, apa yang disuruhnya dilakukan, selama itu berada dalam koridor yang baik, maka Ananda harus menghormatinya. Kemudian jangan durhaka kepada orang tua, jangan membantah, jangan menyakiti hatinya, ya. Patuh kepada orang tua, doakan beliau selalu minimal siap salat ya. Kalau dapat setiap waktu kita istirahat, mungkin daripada mikir yang macam-macam, lebih baik kita berdoa dan berzikir. Yang keempat, bersyukur, berterima kasih kepada orang tua. Ingat ya, Ananda mulai dari kandungan sampai usia sebesar ini, Ananda tidak terlepas dari orang tua. Apa yang Ananda makan, apa yang Ananda minum, apa yang Ananda belanjakan itu asal dari orang tua. Jadi ucapkanlah, seringlah bersyukur, ucapkanlah sesering mungkin terima kasih kepada orang tua. Diambilkan nasi sama orang tua, makasih ya Bu, makasih ya Bunda, makasih ya Ma, makasih ya Umi, seperti itu. Jadi seringlah berterima kasih. Nggak bayar kan untuk mengucapkan terima kasih itu. Oke, jadi Ananda berterima kasih itu sudah membuat orang tua merasa dihargai. Yang kelima, meneruskan berbuat baik kepada orang tua walaupun keduanya sudah meninggal. Nah, seperti ini, kalau orang tua kita itu dikenal sebagai orang yang baik di masyarakat, beliau suka bersedekah, beliau suka mengunjungi teman-temannya. Nah, Ananda harus bisa melanjutkan seperti itu. Ya, orang tua suka bersedekah, kita juga bersedekah. Orang tua suka menjalin tali silaturahmi dengan tetangga, dengan saudara, Ananda lanjutkan. Oke, nah jadi perbuatan baik orang tua itu lanjutkanlah, jangan dihilangkan supaya itu menjadi amal jariah bagi orang tua Ananda. Nah, ini yang terakhir adalah adab terhadap masyarakat atau orang yang berada di sekitar kita. Yang pertama, berbuat baiklah, tinggalkan perbuatan buruk. Nah, itu katakan tadi adab ini identik dengan akhlakul karimah. Semua perbuatan yang baik itu adalah adab. Nah, jadi berbuat baiklah Ananda, tinggalkan perbuatan yang buruk, terutama kepada orang di sekitar kita, apakah itu tetangga, masyarakat, teman-teman di lingkungan rumah, apalagi di sekolah, ya. Kemudian berperilaku jujur. Jujur itu artinya Ananda mengatakan apa adanya. Jangan ada yang ditinggalkan, jangan ada yang didustai, sebab jujur itu adalah modal ya dalam Ananda berperilaku. Yang keempat, lemah lembut dan kasih sayang. Nah, ini yang katakan tadi, kepada yang lebih kecil, bagaimana kamu bisa menunjukkan rasa kasih sayang kepada mereka. Kepada yang lebih tua, gimana kamu bisa memperlihatkan sikap yang lebih hormat. Nah, yang keempat, tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Ada tetangga yang bertengkar, ada tetangga teman kita yang dimarahi oleh orang tuanya, terus kita ikut-ikut pula nimbrung. Jangan seperti itu, jangan memanas-manasi, ya. Nah, itu diantaranya. Kemudian ini lagi adab terhadap sesama manusia. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu. Jadi tidak hanya dengan teman sebaya, dengan tetangga, dengan guru, siapapun itu yang kita kenal, yang kita bertemu pada saat itu, ucapkanlah salam. Yang kedua, memenuhi undangan. Jika Ananda diundang, apakah itu undangan syukuran, undangan barale, ulang tahun mungkin. Kalau diundang, datanglah. Tapi kalau berhalangan, sampaikanlah ketidakhadiran Ananda itu dengan cara yang baik. Yang ketiga, memberikan nasihat ketika diminta.
Ketika diminta ya, kalau tidak diminta tidak usah, berarti orang tidak butuh nasihat kita, nanti dikirain bawel. Ya, yang keempat, menjenguk ketika sakit. Nah, ini tidak perlu diundang-undang nih, kalau ada temanmu yang sakit, silakan jenguk. Ya. Yang kelima, mengantarkan jenazah sampai ke kubur. Nah, ini adalah kewajiban kita sebagai sesama muslim. Oke, Ananda. Nah, ini lagi yang keenam, mendoakan yang bersin. Nah, ini adalah adab-adab yang perlu Ibu sampaikan kepada Nanda pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan ini bermanfaat untukmu. Kalau itu bermanfaat, laksanakanlah, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ananda terus jaga kesehatan, stay di rumah. Kalau tidak ada keperluan mendesak, jangan keluar rumah. Oke? Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.